Wali Kota Jakarta, yaitu Bapak Joko Widodo. Bukan Joko Wiono ya, Joko Widodo. Jokowi. Beliau itu mengapa kakak ada karena bila dari usia itu baru berusia 25 tahun. Ya, karena bila dari CV-nya itu kelahiran 87 Juni dan khususnya bagi orang lain. Itu surat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sampai yang mau disampaikan pada kesempatan ini. Boleh. Saudara Presiden BEM FH ya Pak ya. Baik. Adik-adik panitia penyelenggara seminar bisnis dari PTN dan peserta seminar yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukurilah, wala haula wala quwata illa billah. Pagi hari ini kita bersua dalam CPNS khususnya mahasiswa FKIP yang hari ini datang ke sini ini niatannya ke situ ingin menjadi guru. Tapi seandainya terjadi kecelakaan menjadi pengusaha itu tidak salah. Ya. Lebih-lebih pengusaha yang sukses. Lebih-lebih menjadi guru sekaligus pengusaha itu akan menjadi lebih bagus lagi. Contohnya Pak Harto itu sendiri. Pak Harto itu adalah seorang dosen yang juga mumpuni di dalam akademiknya, tetapi juga mumpuni di dalam bagaimana mengelola sebuah usaha. Ini yang barangkali mungkin didambakan oleh banyak orang, dan tidak salah juga kalau anda sekalian ingin seperti itu. Tadi saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Bank Dunia baru saja mengadakan penelitian tidak terlalu lama, mungkin dalam 2 minggu terakhir ini sudah dirilis. Nampaknya penduduk Indonesia, terutama pelajar yang baru lulus sekolah menengah ke atas itu, yang dalam taraf ekonominya menengah ke atas itu tetap pendidikannya untuk menjadi guru cukup tinggi 2 tahun terakhir ini. Ini ditandai dengan persaingan menjadi guru yang cukup berat untuk masuk di negara atau di Indonesia sendiri. Dengan gambaran semacam itu sudah barang pasti kedepannya termasuk adik-adik yang sekarang sudah masuk di semester 3, 5, 1 dan seterusnya ini adalah mahasiswa pilihan yang mungkin secara cukup bagus. Makanya kedepannya mereka yang akan kita didik menjadi guru-guru itu adalah guru-guru yang memang mempunyai kualitas yang bagus juga. Sehingga kalau nanti dipadukan dengan kemampuan di luar itu sendiri, yang di sini untuk teman-teman yang di pendidikan tata niaga diperlukan hal semacam itu, seperti akan juga pengalamannya. Jadi saya menyebut positif seminar semacam ini, dan ini tadi dikatakan seminar akhir tahun yang sudah didahului dengan seminar kecil dan diakhiri dengan seminar semacam ini. Saya pikir tetap selalu dilestarikan dari tingkat dan kualitas. Saya sependapat dengan itu, kami akan dukung dengan segala kemampuan yang ada. Untuk itu, saudara-saudara sekalian dan adik-adik peserta seminar, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengikuti seminar. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat yang bagus dan memenuhi harapan dari panitia tadi. Sekaligus saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar bisnis industri kreatif sebagai solusi dalam pengembangan kemandirian nasional saya nyatakan dibuka secara resmi. Selamat mengikuti seminar. Bila kita beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melalui mata kuliah ada yang merupakan core bidang studi bisa menjadi bekal untuk ikut serta berpartisipasi dalam perekonomian, menjadi para kreator, para inovator dalam industri kreatif. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar karena di sini sudah ada beliau Bapak Insinyur Soeharto yang akan memberikan wawasannya, memberikan pengetahuan yang nanti akan berguna bagi kita semua. Kali perlu saya sampaikan CV dari beliau. Bapak Insinyur Soeharto MS ini adalah seorang komisioner di PT Lembah Hijau Multifarm di Karanganyar. Selamat pagi. Tadi dikenalkan nama saya Soeharto. Soeharto itu singkatan. Soeharto itu ya, nama saya Soeharto singkatan sudah harus tobat. Saya bicara berdasarkan apa yang saya lakukan. Kebetulan saya mengelola perusahaan, juga saya sebagai pengajar di Fakultas Pertanian ITB ya. ITB itu Institut Tepi Gunawan. Ya. Oke, tanpa gambar nggak apa-apa. Jadi malah saya gambar di sini ya. Jadi intinya kreativitas. Dan saya adalah apa? Inspirasi. Inspirasi sangat-sangat penting. Ya, inspirasi sangat-sangat penting karena inspirasi inilah yang mendorong, ya, yang membuat kita punya impian. Ya. Tidak ada sesuatu di dunia ini, ya, yang terwujud tanpa impian terlebih dahulu. Ya. Apapun, misalnya gedung ini, apapun yang Anda pegang itu adalah hasil impian. Impian seseorang untuk mewujudkan budaya itu secara real. Ya. Jadi impian itu. Jadi impian itu sangat penting. Jadi Anda, adik-adik semua harus punya impian. Impianmu apa? Terserah, ya. Karena impian itu nggak bayar, ya. Impianmu apa? Yang besar-besar. Yang besar-besar. Pada waktu saya masih mahasiswa, ya, saya punya impian yang waktu itu kalau saya katakan orang lain adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin saya capai. Tapi itu menurut mereka. Tapi saya yakin, ya, saya yakin walaupun kondisi waktu itu tidak memungkinkan apa-apa. Saya yakin bahwa impian itu bisa diwujudkan. Harus yakin. Di samping yakin, Anda harus berani mulai dengan apa adanya pada saat itu. Pada saat itu. Tapi yang pertama adalah punya impian. Yakin bahwa impian itu bisa diwujudkan walaupun kesulitannya luar biasa. Ya, berani mulai dengan apa adanya dan mulai lakukan, terus lakukan. Misalnya gagal terus diulang, lama-lama gagal bosan sendiri. Ya, yang muncul adalah keberhasilan. Kalau Anda, ya, jadi modalnya banyak. Anda punya impian, Anda gigih,
harus gigih. Karena apa? Gigih itu sulit dikalahkan. Walaupun Anda cerdas, Anda berbakat, Anda pintar, tapi kalau nggak punya kegigihan, begitu Anda gagal, Anda berhenti, maka Anda sebagai orang yang gagal. Gigi yang gagal, gigi yang tidak berhasil. Tapi walaupun Anda agak goblok sedikit, tidak apa-apa. Ya. Karena memang kita harus mengakui kegoblokan kita. Ya. Ya. Jadi salah satu tokoh yang komputer ya, IT yang sudah meninggalkan, stay away, stay foolish. Jadi tetaplah kamu merasa bodoh, sehingga kamu ilmu apapun yang kamu minati akan mungkin kamu serap. Dan tetaplah lapar, karena apapun yang kamu makan rasanya akan enak. Ya. Jadi itu baik ya. Tapi itu adalah gigi. Gigi itu sudah diyakinkan ya. Karena apa? Sudah diramal beberapa tahun yang lalu bahwa nothing in the world can take place of persistence. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan persistensi, kegigihan dan tekad. Ya. Karena apa? Karena yang namanya kecerdasan itu bukan, kepandaian itu bukan, bakat itu bukan. Yang ada adalah karena apa? Karena dunia ini makin lama makin dipadati oleh gelandangan. Ya. Tapi gelandangan yang berpendidikan. Ya, itu sudah diramal beberapa puluh tahun yang lalu bahwa dunia ini makin lama akan makin banyak gelandangan berpendidikan. Maka ada mahasiswa S1 dari kerja susah langsung S2. Ya. S2 cari kerja susah langsung S3. Jadi nanti makin lama makin banyak gelandangan yang berpendidikan. Karena apa? Karena punya ketinggian. Ya. Tentunya ketinggian ini akan menghasilkan kreativitas. Karena kreativitas itu tidak ada batasnya. Kreativitas itu tidak ada. Barang yang ada barangnya, barang satu-satunya penciptanya adalah sang Khalik. Itu luar biasa, itu mujizat. Bayangkan, mobil paling mahal mobil apa? Mungkin Lamborghini, mungkin Maserati. Mengapa mahal? Jumlahnya sedikit aja. Apakah kenikmatannya 100 kali lipat dengan mobil biasa? Tidak. Hanya jumlahnya sedikit. Karena jumlahnya sedikit, yang bikin pakar. Kita yang bikin siapa? Kalau jumlah sedikit menarik perhatian, coba Anda keluar semua Honda, Yamaha, betul nggak? Tapi begitu ada satu Harley pakai itu, pasti lihatnya apa? Ya Harley. Karena Pak Harley jumlahnya sedikit aja. Ada biola, saya pernah lihat di museum. Biola paling banyak di dunia, 100 kali. Jumlahnya 2. Hanya 2 dibikin itu. Mahalnya luar biasa. Dan setiap sesuatu yang beda itu menarik perhatian. Ya, sesuatu yang beda selalu menarik perhatian. Dan ada kata-kata bahwa tonjolkan perbedaan, sembunyikan kemiripan. Itu betul. Karena apa? Dasarnya orang nggak mau dimulai. Coba, misalnya saya di sini, mungkin maaf Mas ini bajunya sama dengan saya, pasti masih tidak di sini. Dijamin. Kembar apa? Kembar tak betul. Karena kembar. Istri saya pernah jatuh, jejer, gantiin kodok, langsung pulang. Lalu karena kembar kan. Setelah arisan, setelah sholat tahu sepatunya kodok, langsung tepuk. Ya, karena apa? Orang nggak mau kembali,
Dasarnya orang itu hanya satu-satunya di dunia, tidak ada kembarnya, tulisannya pun tidak ada yang kembar, tanda tangan tidak ada yang kembar, suara tidak ada yang kembar. Itu mujizat semua. Saya bisa bersuara, itu mujizat. Sampai saya punya mulut, punya gigi, punya lidah, tapi nggak bisa bicara, apalagi senyum. Kalau ada sapi yang ketawa, semua pergi. Ya enggak? Hanya kita yang bisa, manusia yang bisa bicara juga senyum. Dan ingat, satu-satunya makhluk di bumi ini yang punya pikiran, yang mempunyai kreativitas, itu hanya manusia. Karena apa? Manusia punya pikiran. Pikiran itu sesuatu yang nyata. Sapi punya otak, otaknya bakal besar kan? Tapi nggak punya pikiran, sehingga sapi nggak punya. Sapi yang punya kreativitas. Bikin tembok, tapi motifnya gede. Bentar lagi enggak, ini harus asli di sini bikin gede tapi ada tembok. Loh, kok enggak? Bikinnya kok di belakang Pak? Lagi jenisnya latihan. Latihan nampan nonton semua elek ya Pak. Ini latihan di belakang. Lama kali. Saya bilang pemain band tadi ya, mainnya 10 menit ya, latihannya terus sesi. Betul enggak? Ya kan? Anda main sandiwara apa, drama apa, mainnya boleh setengah jam ya. Latihannya kan berbulan-bulan, ya kan? Nah, saya bilang ke tuan saya, sampean latihannya kan 1 tahun, nanti dilihat sepanjang masa, lebih lama kan? Main dulu sepanjang masa. Oh, ya Pak, akhirnya Pak semangat. Akhirnya ya jadi. Akhirnya ya jadi. Misalnya ya, saya terkenal sebagai pemulung. Ya. Pertama kali idenya adalah bahwa ya ini datanya kreativitas. Saya harus bikin tempat minum sapi yang bersih. Kalau bersih harus apa? Dari keramik. Tapi saya dikira orang gila, masuk tempat minum sapi, tempat tempat sapi dari keramik. Loh, keramik itu kan macam-macam. Saya di toko, Pak, ada keramik ini ada berapa meter? Oh ini masih banyak Mas. Oh enggak beli. Ini masih berapa meter? Oh ini tinggal 5 meter itu. Tinggal 5 meter. Iya. Nah, tinggal 5 meter. Ya udah, ini normalnya kan 70 per meter. Ini berhubung tinggal 5 meter. Udah dibeli per meter 20 aja. Ya karena tinggal 5 meter, masa mau bikin rumah tegel 5 meter kan? Ini tegel limbah ini. Tegel nggak kayu. Keramik yang nggak kayu. Akhirnya 20.000 ya, nggak murah. Karena sapi mau, sapi ini selalu nggak meter, kan masih murah. Dapat 5 meter, ya, 100.000 dapat 5 meter kan. Toko besi lain 3 meter, 3 meter ya. 3 meter tuh Pak, ya nggak apa-apa 3 meter, tapi harganya, oh ya ini udah disimpan yang mudah aja. Orang coklat umut, orang coklat air. Akhirnya sampai rumah saya kandang untuk tempat ini, tempat minum. Tempat minum kan bersih kalau pakai air. Nah, kalau Anda tidak punya kreativitas, beli teh ke 70.000. Akhirnya dia tahu, oh ini tahu, aku dulu sak udah. Iya, teh gelem sak udah Mas. Kowe gelem. Wah, aku yo kok ngono. Batin saya keramik di pondok gue rasanya. Ya udah, kalau ini itu bertruk-truk ya, bertruk dan terbesar. Terus saya bikin lantai. Itu ada bukti ya di sana. Di rumah saya juga bikin lantai, kreativitasnya tinggi. Tapi semua limbah dan gak bayar. Itu tempel-tempel gak bayar. Malah pek. Ya, akhirnya apa? Saya bikin tegel, saya tetap. Itu libatannya dari limbah. Kepasang bagus-bagus. Akhirnya apa? Saya pasang di restoran Palmira ini. Itu karena kreativitas. Dan itu di samping murah juga nggak mahal. Karena apa? Karena kreativitas. Pokoknya yang
namanya kreativitas itu sudah ada batasnya, nggak ada batasnya. Ya, contoh rumah saya itu semua dari limbah. Ya. Saya menemukan kotak limbah kontainer mesin. Saya beli, harganya berapa? Tapi angkutannya harus becak. Harus becak ya. Nanti kalau becak itu kan mahal. Akhirnya apa? Ada tukang becak. Becak itu mau dijual. Ini kan juga betul. Harganya berapa? Harganya sekian. Terus gini nih, gue tak kupu, ya, saya beli, kamu tetap becak. Ya, tetap becak. Cuma kerjaan kan pertama, hari pertama pagi-pagi, kamu nganter belanja. Setelah nganter belanja, pulang, ya, kamu cari kotak di seluruh Solo ini, kotak. Habis itu saya gaji, dan itu setelah selesai dia akan bekerja sendiri, kasihnya ke mereka, sama-sama untung. Setelah jadi kotak, ya, kotak itu saya bakar pakai kompor minyak tanah itu yang lunak-lunak terbakar, keluarlah profilnya. Nah, profil itu saya pasang untuk tembok, untuk pintu. Jadi bagus, itu limbah. Ada bolongnya, ada ini bekas paku, sudah bagus. Ya. Akhirnya ada teman, ini saya tinggal gimana Pak? Oh ya, tinggal 5 menit. Saya haus. Akhirnya ada kawan datang, Pak, ini bikinnya gimana? Bikinnya gini. Wah, dia juga sama ya dengan aku Pak, karena dia tidak gigih, tidak jadi. Kegigihan itu penting. Kegigihan itu penting. Ya. Kalau Anda ke farm saya, lantainya apa? Lantainya dari bekas rel kereta api. Ya. Rel kereta api kan sudah ratusan tahun, sudah diuji dengan beban ratusan ton bertahun-tahun dan tidak mampu kan? Berarti sudah jadi fosil. Saya cari di mana ada bekas bongkaran rel kereta api, saya pasang untuk lantai. Ternyata terlalu tebal. Saya potong jadi 3, yang tengah untuk meja. Untuk meja di bawah. Meja itu digotong orang 4 susah. Berarti tidak takon jodoh aman. Karena kaki berat dari rel kereta api. Orang lain nggak mikir kan, apa itu kereta api paling dibakar jadi apa? Saya jadi meja, jadi kursi. Dan silakan datang ke restoran saya, mejanya dari mesin jahit, mesin jahit, kursi dari mesin jahit, sambil menunggu minuman datang, kakinya bisa. Cateringnya namanya Cili Pari. Udah pernah dengar? Banyak yang udah dengar, banyak yang belum. Ya itu catering Cili Pari. Itu kalian sudah dikasih ini ya, fotokopian ya. Gak usah dikeluarin, baca di rumah aja. Makanya makan catering sup matahari, kroket, sambal goreng ati. Es dikasih agar-agar, itu catering. Tapi saya tidak mengeluarkan menu seperti itu. Kenapa? Karena orang sudah bosan, sudah bisa ditebak. Kalian kalau jagung pasti bisa nebak menunya apa. Nah itu. Jadi saya tidak mengeluarkan menu yang itu aja. Tapi ketika saya mengeluarkan menu baru, itu juga tidak secara mata-mata diterima orang ya. Malah orang kadang-kadang dulu Mas kok orang dari sambal goreng ati toh. Kadang-kadang orang tanya seperti itu. Nah makanya ketika saya muncul pertama kali, saya
catering saya jual dengan harga yang cukup tinggi ya, yang waktu itu paling tinggi se-Solo. Kalau sekarang sih Pak, jadi paket menikahnya ada 4 macam, 4888, 5222, 5777, 6999. Itu untuk tahun 2012. Itu jadi ini ya. Jadi apa? Fasilitasnya seperti ini. Jadi saya bukan hanya jualan catering aja, tapi saya punya undangan, souvenir, MC, hiburan, dekorasi, entertainment, gedung, yaitu semua. Itu semuanya adalah perangkat lengkap untuk mengadakan sebuah pernikahan. Jadi ya seperti itu. Jadi ini adalah suatu one stop service ya. Jadi kalian tinggal ke situ udah dapat semua. Seorang owner dari catering ya, dan dia juga seorang ini loh. Jadi dipercaya sebagai ketua umum APJI ya, jadi Asosiasi Perusahaan Jasa Boga. Ya, kemudian Mas Gibran Rakabumi ini juga punya beberapa pengalaman kerja di Singapura. Pernah di Fairmont Hotel, Long John Silver, sama di Burger Singapura. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Gibran, nanti bisa kita cari informasi yang lebih banyak mengenai pengalaman beliau di sana, kemudian bagaimana dia itu memunculkan kredibilitasnya ketika Mas Gibran kembali ke tanah air. Nah, demikian tadi dua materi yang disajikan oleh pembicara kita. Selanjutnya saya mengundang peserta seminar untuk memberikan pertanyaan. Saya buka termin yang pertama, ini nanti 3 penanya. Sebutkan nama dan ditujukan kepada siapa. Silakan. Apapun yang dikatakan orang lain, Anda harus berpikiran positif. Anda harus mencari makna di apa kata-kata mereka, walaupun kata-kata mereka tidak. Tapi intinya bahwa kita harus meninggalkan ego kita. Ya, sesuatu itu harus minimal tidak merugikan orang lain. Minimal. Ya, dia tinggal di luar juga harus tidak merugikan orang lain. Itu minimal. Tujuannya adalah untuk menguntungkan orang lain. Jadi dalam pikiran Anda, kalau Anda punya kreativitas, apa yang akan diuntungkan orang lain? Sebagai contoh, saya biar sapi nggak pakai rumput, berarti saya memerlukan jerami, ya kan? Jerami itu di mana-mana melimpah ruah. Ya. Bagaimana cara menguntungkan orang lain sehingga jerami itu saya beli tadi yang biasanya dibuang, sekarang saya beli, berarti kan menguntungkan orang lain. Saya perlu kumpul jerami itu, berarti saya perlu orang. Saya perlu truk. Saya nggak perlu beli truk karena di sekitar itu ada truk yang bisa kita putar. Akhirnya apa? Truk itu akhirnya kempes, berarti menguntungkan tambal-ban. Truk itu supirnya lapar, makan di warung. Mungkin warungnya nggak diripasi karena kalau bukan kelasnya supir ya. Nah itu perlu pecel ya, perlu pecel, perlu sayur, akhirnya menguntungkan orang banyak. Jadi intinya begini, kalau Anda punya kreativitas selalu positif, ya, dan Anda jangan memikirkan diri Anda sendiri, tapi pikirkan orang lain. Kalau Anda memikirkan orang lain, seluruh bumi, seluruh isinya itu akan mendorong Anda untuk berhasil. Tapi kalau Anda hanya memikirkan diri sendiri, dijamin nanti pasti gagal. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, tentang guna kenyamanan. Jadi kita harus selalu berada di zona yang tidak nyaman. Misalnya begini ya, Anda semester 1 nyaman kan? Apakah Anda mau semester 1
setiap tahap itu ada yang namanya ujian kan. Ada ujian kan. Ujian itu adalah Anda menghadapi kesulitan. Anda menghadapi kesulitan. Jadi setiap kesulitan Anda berarti akan meninggalkan zona yang nyaman tadi ke yang tidak nyaman terus. Kalau Anda menghindari kesulitan berarti Anda menghindari ujian. Maksud sangat mudah bergabung ujian. Ya kan, jadi setiap persoalan dihadapi dan diselesaikan pasti bisa. Ya, inilah teman-teman Gibran kalau di Australia nyapa di sana. Ini malah musik kurang banyak supplier, musik pekerjanya, mencari pasar dan sebagainya. Itu sudah tidak nyaman, tapi lebih puas. Karena puas itu sebenarnya apa? Puas banyak sekali, tapi ya namanya kebahagiaan itu sebenarnya pada waktu proses mencapai. Misalnya Anda lulus, nanti S1 lalu sudah, tapi kebahagiaan Anda adalah pada waktu proses kuliah dan sebagainya. Saya kira itu jawaban saya. Kalimat do what you love itu ya, itu. Jadi saya cerita dulu ya. Jadi saya tuh punya bapak saya jualan mebel. Bapak saya punya bapak, kakek saya jualan mebel juga. Kakek buyut saya juga jualan mebel dan seterusnya. Saya adalah orang pertama di keluarga saya yang tidak. Iya, benar. Jadi saya jualan catering. Iya. Terus saya dimarahi, biasa ya dimarahi. Udah disekolahin jauh-jauh, ngeluarin duit banyak, anaknya malah belum naruske. Ya udah, lah kowe arep kerja apa? Saya mau jualan catering. Oh ya wis. Aku ora setuju. Bapak saya bilang itu ora setuju. Terus saya jawab, oh ya wis Pak, apa aku mau boleh modal dewe. Dan saya cari modal sendiri, saya pinjam bank. Jadi modalnya sekitar itu adalah dari pinjaman dari bank itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi itu tadi ya, kalimat yang tadi ya, itu apa itu, coba kamu baca. Kita bukan lagi perlu menegosiasikan pengurangan beban kerja atau pengurangan tanggung jawab, tetapi yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan yang benar-benar kita cintai. Ya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya ya saya cuma diam saja ya. Saya setelah lulus diam aja. Ayo yang terusin usahaku. Saya diam aja, pura-pura mau, pura-pura. Ya gimana ya? Namanya anak kecil, namanya anak kan nggak punya pilihan ya. Ya seperti itu. Saya kira kalau saya meneruskan usaha bapak saya itu tidak akan sebagus ketika dipegang bapak saya. Makanya saya pilih usaha sendiri itu. Dan kenapa itu tadi kita harus mencintai pekerjaan kita ya. Saya tuh kalau saya itu benar-benar mencintai pekerjaan saya ya. Saya namanya orang catering itu kerjanya Sabtu Minggu. Kan manten kan Sabtu Minggu kan. Itu. Tapi ini 3 minggu terakhir ini mantennya hampir tiap hari ada. Jadi itu. Jadi yang namanya orang catering itu kerjanya nggak berhenti, karena ada proses belanja, ada proses memasak. Setelah proses memasak selesai itu proses menyajikan. Setelah menyajikan selesai itu proses pencucian, mencuci barang-barang itu. Jadi itu non-stop ya. Misalnya manten jam 7, otomatis itu misalnya pagi aja ya. Misalnya pagi kayak kemarin jam 10 pagi. Jam 10 pagi biasanya makannya jam 11 pagi. Itu jam 3 pagi itu sudah mulai masak.
itu hari sebelumnya sudah mulai prepare, sudah mulai ngerajani lombok, mulai belanja gitu. Dan hari sebelumnya juga sudah mulai menata bolo pecah itu. Dan setelah acara selesai, nyuci piring itu kerjanya terus menerus dan nggak berhenti ya. Dan kalian mungkin punya teman atau saudara yang kerja di catering. Orang catering itu nggak pernah tidur, kerjanya non-stop. Tapi non-stop itu yang namanya kerja terus kan capek ya. Tapi ketika kamu mencintai pekerjaan itu, capeknya nggak terasa. Saya sendiri sudah ketika lulus ya, itu berat badan saya itu 60-an ke atas. Saya sudah turun ini selama kerja 2 tahun ini, berat badan saya turun 12 kilo. Ya, saya sampai sekarang pun belum mendapatkan sebuah sistem atau ini manajemen yang untuk ini mengatur waktu ya. Misalnya soalnya sampai sekarang pun masih berantakan. Misalnya besok Sabtu, Minggu, Senin saya ada makan itu Sabtu pagi, Sabtu malam, Minggu pagi, Senin pagi. Terus ya itu ya 3 itu ya untuk weekend ini. Jadi itu kan bagaimana memanage waktu. Sebenarnya di sebuah catering itu ya, catering kan masaknya dalam jumlah banyak ya. Misalnya sekali masak untuk 2000 porsi, 3000 porsi. Itu saya sendiri punya 15 pegawai yang masak cuma 6 orang. Tapi ketika ada sebuah event, ketika ada mantan, itu ada yang namanya, istilahnya kalau orang catering itu pocokan. Jadi itu tenaganya dipanggil per hari. Ya, per hari dikasih 30.000. Jadi kayak sinoman gitu juga bukan pegawai tetap. Jadi sistemnya kalau di catering seperti itu. Jadi seperti misalnya saya ada event pagi dan malam ya, otomatis kan masaknya 2 kali ya, pagi dan malam. Kebutuhan piring, sendok, gelas segala macam kan juga berarti 2 kali lipat. Nah itu memanagenya adalah dengan membagi 2 tim. Jadi ada tim pagi, tim malam. Tim pagi fokus fokus untuk event pagi aja. Yang malam fokus untuk malam aja. Jadi seperti itu. Kalau yang selama ini saya jalankan itu. Kapasitas catering saya tuh satu hari cuma 5.000 ya. Kalau dibandingkan catering yang sudah hebat ya seperti Dahareco, Nikmat Rasa, Happy Tuti, Kino, catering Safira, itu satu hari bisa memasak 15.000 porsi. Coba kalian bayangkan tuh gimana itu caranya. Saya aja 5.000 aja sudah pusing banget. Apalagi kalau 15.000 ya. 15.000 itu dalam kota, belum yang luar kota. Luar kota itu Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri. Itu daerah-daerah situ Nikmat Rasa yang menguasai. Itu manajemennya bagus sekali. Dan saya masih banyak belajar dari situ. Itu. Bukan manusia kata coba ada ke mall. Ya, ke mall itu berapa ribu macam item itu adalah kebutuhan manusia. Bandingkan kalau ada ke toko poultry atau toko ayam, itu kan cuma itu saja kan tidak banyak ya. Dan itu kalau berkembang, jadi dulu Aqua ini kan dari barang aneh, karena kreativitas kurang untuk ngepek dan sebagainya, walaupun banyak tentangan, kok air dipek, mana-mana air, masuk ke botol. Ya itu waktu adalah sesuatu yang orang lain tidak dilihat, tidak melihat. Kita tidak melihat. Nah, yang kedua mengenai ketika antara kreativitas dan inovasi. Ya, akan
dia dapat tadi. Ya. Itu hukum anomali kita banyak sabar dalam kalian kita sabar. Ini awalnya mulai aja tentang mikir mulai aja dapat mikir baca-baca mulai dan mulai belajar setelah kita Demikian tadi sajian dari dua pembicara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Bapak F.S.K. Asita yang telah berkenan berbagi pengalamannya. Beberapa hal yang mungkin bisa saya petik dari Pak Zata. Yang pertama, kita harus gigih. Kita harus gigih. Tetaplah merasa bodoh sehingga apa yang kita pelajari akan bermakna. Tetaplah kita merasa lapar sehingga apa yang kita makan akan selalu terasa enak. Dan kita harus punya ATM. ATM tadi amati, tiru dan publikasi. Dan akhirnya tunjukkan kreativitasmu. Munculkan kreativitasmu, inovasi, dan tunjukkan aslimu. Ini asliku, mana aslimu? Saya mohon maaf jika selama mengambil seminar hari ini saya tidak berkenan dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berakhir kepada Untuk acara selanjutnya hadirin sekalian yaitu penyerahan. Yaitu Bapak Gibran Rakabuming kami persilakan. Iya, terima kasih. Dan berikutnya Ketua Panitia itu Saudara Fernaldi Anggada Ratno kami persilakan untuk menyerahkan kenang-kenangan berupa pendel kepada moderator kita Ibu Leni Noviani.